Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga selalu sehat. Dalam review jurnal kali ini, kami dari kelompok 3 Psikologi Media Sosial akan mengangkat permasalahan terkait cyberbullying. Perkenalkan, nama saya Feli Citrasari dengan NIM 200810814. Di sini saya akan membahas terkait identitas jurnal, pendahuluan, permasalahan jurnal, baik publikasi nasional yang berjudul Parental Social Media Mediation terhadap perilaku cyberbullying, dan jurnal internasional yang berjudul The Mediation Role of Moral Personality Between Childhood Psychology Abuse and Cyberbullying Perpetration Attitude of College Student. Di sini saya akan ditemani oleh beberapa rekan saya, diantaranya dari Dian Sintami dengan nomor indukan mahasiswa 200810870 yang akan membahas terkait kajian pustaka dan metode penelitian dari kedua jurnal tersebut. Dan rekan saya Dewi Zulaika dengan NIM 210810354 akan membahas hasil penelitian, pembahasan serta komentar dan masukan dari kelompok kami terkait kedua jurnal tersebut. Berikut akan saya paparkan terkait identitas jurnal nasional dan kemudian pendahuluan dan juga permasalahan pada jurnal tersebut. Jurnal ini berjudul Pengaruh Parental Social Media Mediation terhadap Perilaku Cyberbullying. Jurnal ini ditulis oleh Kenisha Fitrina Rizalda dan Sulisworo Kusdiati dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, Indonesia, yang dipublikasikan dalam jurnal Bandung Conference Series Psikologi Science volume ketiga pada tahun 2023. Dalam artikel yang berjudul Pengaruh Parental Social Media Mediation terhadap Perilaku Cyberbullying ini, penulis membahas tentang perkembangan dalam penggunaan internet yang membawa perubahan cara remaja dalam berkomunikasi dan bersosialisasi akibat dari pengaruh penggunaan internet, khususnya media sosial. Nah, meskipun terdapat banyak manfaat dalam penggunaan internet tersebut, namun terdapat pula risiko, yaitu salah satunya adalah perilaku cyberbullying. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi cyberbullying yaitu lamanya waktu yang digunakan secara online. Nah, untuk mengurangi risiko aktivitas online yang berlebihan, maka orang tua sebaiknya melakukan strategi mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut tentang tipe-tipe parental social media mediation, seperti misalnya active mediation, restrictive mediation, authoritarian surveillance, dan non-intrusive inspection, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku cyberbullying. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko cyberbullying dalam melindungi remaja dalam lingkungan digital. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut meliputi gambaran parental social media mediation seperti triple active mediation, restrictive mediation, authoritarian surveillance, dan non-intrusive inspection pada remaja SMP di Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana gambaran perilakunya dan seperti apa pengaruh parental social media mediation tersebut terhadap perilaku cyberbullying pada remaja SMP di Provinsi Jawa Barat tersebut. Mbak, selanjutnya saya Dian Sintami 200810870 akan melanjutkan presentasi di mana kajian pustaka dari jurnal nasional. Nah, hal ini terdapat 2 poin. Yang pertama mengenai parenting social media mediation, yaitu strategi yang dilakukan oleh
orang tua untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Strategi ini mencakup berbagai cara komunikasi yang digunakan orang tua dalam mengelola aktivitas online anak, seperti menetapkan waktu batasan penggunaan internet, mengatur situs web yang boleh dikunjungi, memberikan izin khusus, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak. Ada 5 jenis mediasi, yaitu mediasi restriktif, mediasi aktif penggunaan internet, mediasi teknis, dan mediasi monitoring, serta mediasi aktif penggunaan internet. Mediasi aktif penggunaan internet meliputi diskusi terkait konten internet dan aktivitas online. Orang tua berada di dekat remaja seperti ketika online, serta mendiskusikan pengalaman internet mereka dalam dunia sosial media. Mediasi aktif keamanan internet meliputi diskusi dan rekomendasi untuk mempromosikan penggunaan internet yang lebih aman dan bertanggung jawab menurut Livingstone, Meshorny, dan Jared di tahun 2015. Media restriktif yaitu melibatkan aturan untuk membatasi waktu online, lokasi penggunaan, konten, dan aktivitas. Serta ada mediasi teknis, meliputi penggunaan software atau alat teknis untuk menjaring, membatasi, dan memantau aktivitas online. Monitoring dilakukan dengan memberikan jejak online atau histori yang dilakukan oleh anak-anak mereka setelah digunakan. Lalu ada perilaku cyberbullying. Cyberbullying ini tindakan yang berulang yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik lainnya. Seseorang ini sengaja melecehkan, menganiaya, atau mengolok-olok orang lain. Perilaku ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengirim pesan teks yang mengancam, menyebarkan informasi palsu, atau memalukan tentang seseorang di media sosial, dan melakukan tindakan intimidasi secara online. Cyberbullying dapat memiliki efek negatif yang serius pada kesejahteraan psikologis dan emosional korban, serta dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode dari jurnal nasional ini menggunakan metode studi kuantitatif survei dengan desain penelitian kausalitas. Pengambilan data dilakukan secara daring menggunakan kuesioner. Populasi yang dipilih adalah remaja SMP berusia 13 sampai 15 tahun di Provinsi Jawa Barat yang pernah melakukan perilaku cyberbullying. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sekitar 169 remaja SMP, dan analisa data yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Alat ukur yang digunakan telah diadaptasi ke dalam konteks dan budaya bahasa Indonesia. Beberapa temuan penting antara lain: 1. Mayoritas remaja SMP di Provinsi Jawa Barat memiliki pengawasan orang tua yang rendah, khususnya dalam pengawasan penggunaan media sosial. Yang kedua, mayoritas remaja SMP di Jawa Barat memiliki tingkat parental sosial mediation yang rendah, 78,1%. Yang ketiga, mayoritas remaja perempuan SMP di Provinsi Jawa Barat terlibat dalam perilaku cyberbullying sebanyak 60,4%. Yang keempat,
Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa parental social media mediation berkontribusi sebesar 11,6% terhadap perilaku cyberbullying pada remaja SMP di Provinsi Jawa Barat. Terakhir, mayoritas remaja SMP di Jawa Barat memiliki tingkat parental social mediation yang rendah sebanyak 78,1%. Pembahasan kali ini menunjukkan bahwa rendahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial anak dapat meningkatkan resiko perilaku cyberbullying. Terdapat 4 tipe parental social media mediation yang dapat mempengaruhi perilaku cyberbullying pada remaja, yaitu yang pertama, active mediation. Active mediation adalah tipe mediasi yang melibatkan komunikasi aktif antara orang tua dan anak. Orang tua menggunakan perilaku persuasif untuk mencegah sikap dan perilaku anak terkait penggunaan media sosial sendiri. Active mediation memiliki tujuan untuk membimbing anak dalam penggunaan media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Namun, dalam beberapa penelitian, active mediation tidak selalu terbukti efektif dalam mengurangi perilaku cyberbullying tersebut. Kedua, restrictive mediation melibatkan pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua terhadap penggunaan media sosial anak. Orang tua dapat membatasi durasi penggunaan media sosial, jenis platform yang dapat diakses, atau situs web tertentu. Meskipun restrictive mediation umum diterapkan, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa tipe ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku cyberbullying pada remaja. Authoritarian surveillance merupakan tipe mediasi yang melibatkan pengawasan otoriter oleh orang tua terhadap aktivitas online anak. Orang tua dapat memantau konten media sosial anak secara langsung dengan meminta password atau mengawasi interaksi online anak. Yang keempat, non-instructive inspection, tipe mediasi yang tidak melibatkan partisipasi langsung anak. Orang tua langsung melakukan pemantauan terhadap konten media sosial anak secara online tanpa harus terlibat secara langsung dalam interaksi anak. Untuk komentar dan masukan dalam kelompok terkait artikel kali ini, yang pertama, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami parental social media mediation dalam mengurangi perilaku cyberbullying pada remaja. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah cyberbullying. Yang kedua, sampel penelitian yang digunakan hanya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jadi, untuk penelitian kali ini memiliki keterbatasan dalam hal generasi hasil penelitian. Ketiga, penelitian ini random sampling dari populasi remaja SMP di seluruh Indonesia. Teknik ini melibatkan pemilahan peserta secara acak dari seluruh populasi remaja SMP di Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa setiap remaja SMP di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai peserta penelitian. Selanjutnya, penelitian ini hanya berfokus pada perilaku cyberbullying sebagai pelaku. Selanjutnya, dapat memperluas fokus penelitian dengan melibatkan perilaku cyberbullying sebagai korban untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Terakhir, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan variabel lain yang mungkin
mempengaruhi perilaku cyberbullying, seperti faktor individu, misalnya harga diri, kontrol diri, dan faktor lingkungan, misalnya pengaruh teman sebaya, iklim sekolah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor resiko dan protektif yang lebih komprehensif terkait dengan perilaku cyberbullying. Artikel jurnal publikasi internasional yang akan saya paparkan berikut berjudul Role of Moral Personality Between Childhood Psychological Abuse and Cyberbullying Perpetration Attitude of College Student. Berikut identitas jurnal The Mediation Role of Moral Personality Between Childhood Psychological Abuse and Cyberbullying Preparation Attitude of College Student, di mana jurnal ini ditulis oleh Hang Zheng, Xiao Sun, Liang Cheng, Hong Ziyang, dan Yu Hong Wang dari University of Science and Technological Liang, China, di jurnal Frontier in Psychology volume 11, terbitan tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada perilaku cyberbullying di kalangan mahasiswa. Menurut Tokunaga, cyberbullying didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan tindakan kejahatan berulang dan bermusuhan terhadap individu atau kelompok yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Cyberbullying dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan fisik dan mental korban, termasuk gangguan emosional, penyalahgunaan zat adiktif, gangguan kepribadian, perilaku bermasalah, dan bahkan bunuh diri. Penelitian ini menyoroti meskipun penelitian tentang cyberbullying di kalangan mahasiswa telah berkembang pesat, namun sikap terhadap cyberbullying masih kurang dieksplorasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme di balik sikap terhadap cyberbullying dengan menguji peran mediasi dari kepribadian moral antara pengalaman pelecehan psikologis masa kanak-kanak dan sikap terhadap cyberbullying pada masa mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengalaman pelecehan psikologis pada masa anak-anak dapat mempengaruhi sikap terhadap cyberbullying pada mahasiswa. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah kepribadian moral berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, apakah pengalaman pelecehan psikologis masa kanak-kanak berpengaruh pada kepribadian moral seseorang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap sikap mereka pada cyberbullying. Dalam jurnal tersebut juga dibahas permasalahan tentang hubungan antara komunikasi orang tua dengan perilaku cyberbullying di kalangan mahasiswa. Peneliti menyoroti bahwa pola asuh orang tua seperti gaya pengasuhan otoriter dapat berhubungan dengan partisipasi anak-anak dalam perilaku cyberbullying. Teori pembelajaran social learning atau social learning teori mengemukakan pentingnya interaksi orang tua dengan anak dalam lingkungan keluarga demi untuk perkembangan anak-anak. Nah, anak-anak belajar untuk membuli teman sebaya yang kurang beruntung dengan melihat interaksi antar anggota keluarga mereka. Selain itu, hubungan yang baik antara orang tua dan anak dianggap sebagai mekanisme internal kerja bagi anak-anak untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat dan mengelola berbagai hubungan antar pribadi di masa depan. Oleh karena itu, kerusakan pada mekanisme internal kerja dapat menyebabkan anak-anak sulit membentuk kepribadian moral yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan perilaku agresif. Terima kasih untuk Mbak Fe. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian pustaka dari jurnal internasional yang kami dapati. Ada dua teori di sini. Kita memakai yang pertama teori pembelajaran sosial atau social learning theory.
Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura dan menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, faktor individu, dan proses belajar. Dalam konteks cyberbullying, teori ini menjelaskan bagaimana pola asuh orang tua, pengalaman masa kecil, dan interaksi sosial mempengaruhi perilaku cyberbullying di kalangan mahasiswa. Orang tua dan lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk perilaku agresif anak-anak. Yang kedua, ada General Aggression Model. GAM adalah model yang fokus pada faktor individu dan situasional yang mempengaruhi perilaku agresif. Model ini mencakup faktor-faktor seperti trait personality, motivasi, sikap, keyakinan, nilai-nilai, skrip perilaku, tujuan jangka panjang, dan karakteristik konsisten lainnya yang dimiliki individu. Dalam konteks jurnal ini, GAM digunakan untuk mempertimbangkan moral personality sebagai faktor protektif potensial dalam hubungan antara penyalahgunaan psikologis masa kecil dan sikap terhadap cyberbullying di kalangan mahasiswa. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian dalam jurnal ini, kami dapati penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelecehan psikologis masa kanak-kanak adalah prediktor penting dari perilaku cyberbullying pada mahasiswa, menurut Chin tahun 2017. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang menunjukkan bahwa kepribadian moral secara signifikan berkorelasi negatif dengan perilaku antisosial, menurut Zheng tahun 2012. Metode Stratified Cluster Random Sampling ini kami uji cobakan kepada 527 mahasiswa dengan menggunakan skala pelecehan psikologis masa kecil, kuesioner evaluasi kata sifat kepribadian moral untuk mahasiswa, dan kuesioner sikap cyberbullying versi Tiongkok yang telah direvisi. Itu, pelecehan psikologis pada masa kanak-kanak berkorelasi positif secara signifikan dengan sikap perilaku cyberbullying dan menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan ciri-ciri kepribadian moral positif. Ciri-ciri kepribadian moral positif mempunyai korelasi negatif yang signifikan dengan sikap perilaku cyberbullying. Ciri-ciri kepribadian moral positif memiliki efek mediasi yang signifikan antara pelecehan psikologis masa kanak-kanak dan sikap cyberbullying pada mahasiswa. Pembahasan kali ini untuk model agresi umum GAM berfokus pada faktor individu dan situasional yang mempengaruhi perilaku agresif. Anderson and Bushman 2002. Faktor individu mencakup ciri-ciri kepribadian, motif, sikap, keyakinan, nilai-nilai, pola perilaku, tujuan jangka panjang, dan karakteristik konsisten lainnya dibawa individu ke dalam situasi tersebut. Komentar dan masukan dari kelompok terkait artikel kali ini. Yang pertama, keterbatasan bahwa studi cross-sectional menghalangi interpretasi kausal. Penting bagi penyidikan di masa depan untuk mereplikasi temuan dengan menggunakan penelitian longitudinal untuk mengumpulkan data pada beberapa titik waktu. Keterbatasan kedua adalah penggunaan metodologi pelaporan mandiri hanya menggunakan responden sebagai sumber akan meningkatkan resiko keandalan melalui variasi model metode yang meningkatkan kesalahan. Keterbatasan ketiga adalah pengukuran sikap cyberbullying tidak mengukur faktor perilaku seperti tindakan cyberbullying. Penelitian di masa depan harus berupaya membangun model untuk menyelidiki pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan cyberbullying.
Berikut adalah sumber referensi jurnal yang kami gunakan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus stop cyberbullying. Terima kasih.